Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan cerebrovascular accident atau pasien stroke untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Pernahkah kalian mendengar tentang cerebrovascular accident? Cerebrovascular accident atau CVA atau biasa dikenal dengan nama stroke merupakan gangguan fungsional yang terjadi di otak secara mendadak. CVA sering disebabkan akibat adanya gangguan pada peredaran darah sehingga berakibat pada sumbatan hingga pecah pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah akan menghambat aliran darah dan oksigen ke otak. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Prevalensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 10,9 per 1000 penduduk mengalami stroke pada tahun 2018. Angka ini menurun 5 tahun sebelumnya, yaitu 12,10 per 1000 penduduk, dan meningkat dibanding tahun 2007, yakni 8,3 per 1000 penduduk. Jenis stroke yang pertama, stroke iskemik atau karena sumbatan. Stroke ini adalah stroke yang paling sering terjadi. Stroke emboli, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Stroke trombotik, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke karena pecahnya pembuluh darah. Perdarahan intracerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati, sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Perdarahan subarachnoid, pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa beda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Faktor resiko stroke. Pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor-faktor yang merupakan penyebab stroke secara statistik berkaitan erat dengan kelompok ras tertentu, umur tertentu, dan jenis kelamin. Untuk umur, faktor resiko berusia di atas 55 tahun, berjenis kelamin pria, ras tertentu, riwayat genetik, riwayat keluarga stroke, ayah, ibu, keluarga, kandung, anak. Apabila individu ditemukan dalam keadaan tersebut, bukan berarti tindakan pencegahan stroke tidak dapat dilakukan, melainkan melalui tindakan yang berkaitan dengan pencegahan stroke secara menyeluruh. Adapun faktor resiko yang dapat diubah antara lain hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemia, fibrilasi atrium, stenosis arteri karotis, hiperfibrinogenemia, penyakit jantung lainnya pasca stroke, sickle cell anemia, hiperhomosistenemia, kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres mental fisik, migrain, merokok, konsumsi alkohol, dan pemakaian kontrasepsi hormonal. Berikut merupakan pathway dari cerebrovascular accident. Gejala dan tanda-tanda stroke. Ingat slogan segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris, menjong ke satu sisi,
bersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, bicara tidak nyambung. Kebas atau bal atau kesemutan seluruh tubuh, rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi secara tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit koordinasi. Bisa juga dengan bifas. Keseimbangan, jadi pasien kehilangan keseimbangan, pusing, kepala berputar-putar, pandangan kabur, wajah tanpa kulai, tidak simetris, atau dikeluhkan baal sisi wajah, lalu kelemahan lengan, kesulitan berbicara. Saatnya memanggil bantuan, segera hubungi petugas medis atau dibawa ke rumah sakit. Periode emas adalah waktu yang sangat berharga untuk penanganan stroke, yaitu kurang dari 4,5 jam sejak pertama kali muncul gejala dan tanda sampai dilakukan penanganan stroke di rumah sakit. Sehingga penderita harus sudah tiba di rumah sakit kurang dari 2 jam. Proses pemeriksaan sampai pengobatan membutuhkan waktu maksimal 2,5 jam. Bila terlambat, penanganannya atau sudah lebih dari 4,5 jam, maka stroke akan menjadi parah, bahkan beresiko kematian atau kecacatan permanen. Bahaya stroke dapat menyebabkan kematian, kelumpuhan, gangguan kognitif, kaki dan tangan lemah, kehilangan keseimbangan, kerusakan jaringan saraf, sulit berbicara, penglihatan kabur, wajah terlihat tidak simetris, cegukan, dan sesak nafas. Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu angiografi cerebral, elektroencephalografi, sinar X, ultrasonografi, CT scan, MRI, pemeriksaan fototorak, EEG, pemeriksaan laboratorium seperti fungsi lumbar, pemeriksaan darah rutin, dan pemeriksaan kimia darah. Penata laksanaan stroke iskemik. Stabilisasi fungsi kardiovaskuler dengan hidrasi adekuat, penanganan gagal jantung atau aritmia jika ada. Manajemen edema cerebral, dan beberapa orang pasien membutuhkan trombolisis intravena dalam 3 jam setelah serangan, trombolisis intraarterial dalam 6 jam setelah serangan. Jika kontraindikasi terhadap trombolisis, aspirin merupakan obat pilihan. Optimalkan oksigenasi pada area iskemik dengan monitor fungsi respirasi seperti analisis gas darah, pemberian profilaksis, atau penanganan pneumonia, penanganan proses metabolisme patologis seperti penanganan terhadap demam dan kejang epilepsi, manajemen gula darah. Selanjutnya, penata laksanaan stroke hemoragik. Menghentikan atau mengurangi perdarahan dalam 1 jam pertama serangan, mengeluarkan darah dari parenkim otak dan ventrikel untuk menghilangkan faktor mekanik dan kimia yang dapat menyebabkan cedera cerebral. Penata laksanaan peningkatan tekanan intrakranial dan penurunan perfusi jaringan cerebral. Penata laksanaan yang lain meliputi penata laksanaan cairan nafas, oksigenasi, sirkulasi, kadar glukosa darah, demam, nutrisi, dan pencegahan DVT. Dapatkah penyakit stroke dicegah? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah stroke. Antara lain, kontrol tekanan darah, lakukan olahraga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit, makan makanan seimbang dan serat, perbanyak buah dan sayuran, kurangi garam, kontrol kadar kolesterol, pertahankan berat badan yang seimbang, berhenti merokok dan hindari asap rokok, tidak mengonsumsi alkohol, periksa dan obati penyakit jantung, kurangi resiko diabetes, dan dapatkan pengetahuan tentang stroke. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan. Pasien stroke dapat mengalami gangguan nerve batuk, sesak, respirasi irregular, tachypnea, bronki, oklusi jalan nafas karena lidah jatuh ke belakang, dan apnea. Kaji kemampuan mengunyah yang melibatkan nervus cranial 5, nervus 9, dan 10 untuk kemampuan menelan. Catat adanya facial paralysis pada nervus cranial 7, tidak adanya gangguan refleks pada nervus 9, atau gangguan pergerakan lidah nervus 8.
Kaji beberapa sering berkemih dan defekasi. Pasien stroke dapat mengalami inkontinensia bawel, bunyi usus menurun atau tidak ada, dan konstipasi. Pasien stroke mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh sehingga kesulitan beraktivitas, keterbatasan dalam pergerakan, dan kelemahan secara umum. Tanda neurologis pada stroke dan manifestasi lain tergantung pada luas dan lokasi iskemik dan arteri yang mengalami gangguan. Lesi hemisfer kanan ditandai dengan paralisis pada sisi kiri tubuh, defek lapang penglihatan kiri, gangguan persepsi, peningkatan distraktibilitas, perilaku impulsif, kurang kesadaran terhadap defisit. Lesi hemisfer kiri ditandai dengan paralisis pada tubuh bagian kanan, defek lapang pandang kanan, afasia, perubahan kemampuan intelektual, dan perilaku lambat. Berikut asuhan keperawatan pada pasien dengan cerebrovascular accident. Diagnosa yang pertama yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif, luarannya perfusi cerebral meningkat. Dengan intervensinya manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya pemantauan tekanan intrakranial. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik, luarannya mobilitas fisik meningkat dengan intervensi dukungan ambulasi. Diagnosa yang ketiga, defisit perawatan diri dengan luaran perawatan diri yang meningkat. Intervensinya yaitu membantu perawatan pasien. Selanjutnya gangguan komunikasi verbal, luarannya komunikasi verbal meningkat. Intervensinya promosi komunikasi, defisit bicara. Diagnosa yang kelima, pola nafas tidak efektif, luarannya pola nafas membaik. Fokus intervensinya manajemen jalan nafas. Selanjutnya gangguan integritas kulit, luarannya integritas kulit dan jaringan meningkat. Intervensinya perawatan integritas kulit. Itu tadi materi tentang asuhan keperawatan cerebrovascular accident. Materi dapat di-download di link berikut atau dapat di-scan pada QR code berikut. Saya tutup dengan pantun, buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Bersihkan lantai dengan Lysol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol. Semoga temu kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.